Oke, kembali lagi dalam Bincang Malam. Apa Siap. kabar teman-teman semua yang penonton setia Bincang Malam? Terima kasih terus penonton Bincang Malam. Dan di episode kali ini saya bersama seorang kawan. Mungkin biar dia langsung nanti yang mengenalkan namanya siapa dan kegiatan sehari-harinya ngapain. Siap. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan bro. Oke, halo semua yang sering nonton Bincang Malam. Ya, nama saya Budiman, Budiman Sudipardosi. Saya Batak Jawa, asik. Hasil. Tapi nama panggilan itu Bite atau Andi. Lebih banyak sekarang Andi sama Bite lah yang disebut. Oke, saya Saya hari-hari, hmm, saya sehari-hari sebagai seorang guru juga, guru honorer, dan jadi guru juga di tempat di mana saya ngajar. Lalu saya juga punya aktivitas lain yaitu menjadi bagian dari organisasi yang namanya Karang Taruna. sebagai apa di Karang Taruna? Karang Taruna kalau di RW, saya sebagai ketua Karang Taruna RW 10, tapi kalau di kelurahan saya sebagai sekretaris di Karang Oh, Taruna Kelurahan. berarti lumayan ini ya, lumayan banyak dikenal di lingkungan masyarakat ya. Oke, Ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah. oke. Saya dengar-dengar di rumah Bro Bite punya satu lembaga pendidikan yang Bro Bite juga dirikan. Saya dan istri membangun sebuah rumah belajar yang bernamakan Rumah Pendidikan Pelatihan. Oke, Jadi tujuannya itu untuk anak-anak yang di daerah rumah. di daerah rumah ya. Itu kalau boleh diceritakan lingkungan rumahnya itu seperti apa, Bu? Komplek, komplek elit atau rumah susun atau rumah petak-petak atau gimana? Saya tinggal di daerah kalau dibilang dulu tuh Rawa Gatel, tapi udah nggak Rawa Gatel lagi. Sekarang diganti Rawa Indah karena udah nggak ada sawah-sawah. Nggak Sekarang gatel lagi, udah nggak banyak nyamuk, perumahan. jadi nggak gatel. Dan sekarang ya, jadi memang benar saya tinggal di pinggiran kali di daerah Rawa Indah, itu masuk dalam wilayah Kampung Sukapura, dan memang mayoritas orang-orang di wilayah sini ya menengah ke bawah lah Menengah ke perekonomiannya. bawah ya. Eh, Mungkin ini apa pekerjaan masyarakat di situ rata-rata bekerja sebagai apa gitu? Iya, ada pekerja lepas, ada juga orang tua mereka sebagian sebagai cuci gosok di perumahan-perumahan yang dekat di wilayah kita. Itu ada Kelapa Gading, ada Gading Ria, ada Grand Orchard. Tapi tetap kalau saya suka ketemu sama Babe RW itu, kalau sembako pasti RW 10 itu mayoritas pasti dapat. Udah paham lah ya, kalau mayoritas pasti dapat. Nah, itu wilayahnya seperti apa. Di Kelapa Gading, tetapi bukan di daerah yang komplek menengah ke atas, melainkan perkampungannya lah ya. Betul sekali. Oke, Jadi kalau saya dulu waktu masih minder ya, memperkenalkan diri sama orang, rumah di mana? Kelapa Gading, padahal pinggirannya. padahal Karena harus lewatin Kelapa Gading dulu. iya, 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 iya. Lalu saya dengar Bro bikin sebuah tempat belajar. Nah, itu boleh diceritakan namanya, lalu tempat belajarnya seperti apa? Iya, jadi saya sama istri itu setelah menikah berdiskusi lah untuk apa yang kami akan kerjakan setelah menikah. Jadi akhirnya kepikiran karena istri juga lulusan PGSD di salah satu universitas di Jakarta negeri. Terus saya bermodalkan karena ngajar di beberapa sekolah dalam hal kerohanian. Jadi saya bilang, udah yuk kita melangkah buat rumah belajar. Nah waktu itu kita mikir-mikir nama rumah belajarnya apa. Memang ini konsepnya one day sih, mimpi besarnya mau jadi sekolah. Cuma belum tahu kapan itu tergenapinya. Jadi akhirnya kita bawa dalam pemikiran, perenungan, apa ya namanya ya, sambil kita dalam waktu 2 bulan lah setelah nikah. Jadi kita coba godok namanya yang tepat. Akhirnya kita menemukan bahwa pendidikan itu sama pelatihan itu dimulai dari rumah.
Jadi memang anak itu waktu kecil dididik mengenal pertama kali yang namanya pendidikan sama pelatihan itu dimulai dari rumah. Akhirnya kita buat yang namanya rumah pendidikan pelatihan. Jadi di mana konsepnya tetap rumah, mereka kayak belajar di rumah, kita ajar, kita didik, dan kita latih. Jadi kami buat di rumah konsepnya. Jadi mulailah tuh kita setelah nikah 3 bulan setelah pernikahan kami nyicil beli meja belajar. Terus saya libatkan teman-teman yang saya kenal untuk berpartisipasi. Jadi waktu itu saya masih nge-Grab, misalnya ojek online. Ya. Saya masih ojek online, uang hasil dari ojek online saya belikan meja, saya cicil-cicil, akhirnya terkumpul ada 15 itu. Murid awalnya 4 orang, dimulai dari 4. Dan itu special needed semua. Awalnya? Murid-muridnya special needed. Iya, special needed karena di sekolahan mereka lagi digantung posisinya. Jadi dinaikin kelas belum tentu dinaikin, harus ada persyaratan. Persyaratannya kalau mau naik waktu itu yang saya dapat infonya dari orang tuanya, dia harus datang ke rumah sakit buat kayak surat menyurat dari psikiater lah bahwa ini anak lambat belajar atau enggak, dikasih tugas selama 2 minggu libur. Nah, waktu itu anak itu diserahkan ke saya, dikasih tugas. Akhirnya dia bersyukur sih anak itu naik kelas karena kita godok. Jadi ada kelemahannya, mereka nggak bisa baca, bacanya masih kurang walaupun udah kelas 3 SD, 4 SD. Oke. Jadi di rumah, nah di rumah itu apa? Yang rumah sendiri atau rumah sewa atau maksudnya nyewa rumah khusus atau di rumah sendiri disulap menjadi sebuah tempat belajar? Ya, saya bersyukurnya saya tinggal sama kedua orang tua dan orang tua support banget kalau setiap ada kegiatan yang positif dari anaknya. Jadi saya pakai rumah saya yang bersama dengan orang tua. Nah, karena saya itu punya tanggung jawab di lantai atas, jadi saya bawa anak-anak di lantai atas untuk belajar. Jadi lantai atas itu memang di lantai 2 rumah saya. Ya? Di iya, lantai rumah 2. di lantai 2. Oke. Iya. Murid-muridnya sekarang berapa? Tadi kan 4. Kalau sekarang? Murid-muridnya itu sempat naik turun karena juga nggak tahu ya, setelah berjalan ternyata ada juga yang mengikuti gitu. Ya, mereka pikir ini kayak kita pesaing bisnis, padahal yang kita lakukan di sini kan misalnya tidak non profit lah, kita nggak mengutamakan profitnya karena kita jadi tidak niatnya bayar memang ya? untuk berbagi. Jadi Bayar, tapi bayar dia karena ini awalnya kita diskusikan sama orang tua, sama orang tua setempat. Jadi biar ada orang tua itu effortnya dan lihat bahwa memang saya dan istri memang tidak ada pekerjaan lain di luar sana. Jadi keluarga-keluarga itu menerapkanlah tarif yang memang sangat di bawah rata-rata. Berapa tuh? Istilahnya itu sebulan itu nggak nyampe lah berapa ya. Pokoknya sekali datang mereka bawa 5.000 rupiah. Oh, sekali datang hanya 5.000 rupiah. Sekali datang. Dan itu tidak mengikat. Jadi muridnya pun ada yang ngambil, contoh, satu anak ada yang pilih mata pelajaran tertentu. Dia cuma datang di hari tertentu, 1 hari. Ya sudah. Jadi memang nggak mengikat dan nggak ada uang pendaftaran. Awal-awal tuh banyak yang bilang, ada uang pendaftarannya berapa, Bang Andi? Dia bilang, nggak ada. Ibu anaknya datang, ya itu aja. Bawa aja uangnya. Terus kalau misalnya nggak bawa uang, misalnya nggak bawa 5.000, cuma 2.000? Nah, itu kebanyakan. Jadi ada sebagian murid-murid yang memang kita tahu keluarganya memang dia di bawah rata-rata. Terus ada tapi minat anaknya mau belajar. Jadi kita karena saya punya teman-teman di luar sana yang istilahnya membantu saya juga, akhirnya uang yang teman-teman saya bantu untuk saya alokasikan ke beberapa murid yang memang tidak sanggup. Oh, jadi ada donasi lah ya dari kawan-kawan juga ya? Ada donasi. Jadi artinya kalau cuman punya 2.000 pun nggak masalah? Nggak masalah. Bahkan ada yang istilahnya
nyampe 3 bulan nggak bayar. Nah, Datang gimana tuh? terus, asal semangat. Asal Tetap semangat. asal semangat. Iya. Iya, Asal iya. semangat anaknya, kita tetap ajar, dan istilahnya tertutup sama istilahnya buat uang fotokopian dan yang lain-lainnya tertutup sama teman-teman yang memang bantu saya untuk donasi sih untuk RPP ini ada. Oke, lalu kurikulumnya apakah membuat kurikulum sendiri? Misalnya di Mm-mm. beberapa lembaga pendidikan yang les-lesan lah ya. Les-lesan kan Iya, itu kan mereka punya kurikulum sendiri, biasanya mereka punya betul. materi sendiri untuk melengkapi yang di sekolah. Nah, kalau ini apakah membimbing saja dari yang di sekolah ada atau membuat kurikulum baru? Jadi ini yang menariknya sih, sampai hari ini ada niat untuk coba mengambil sebuah kurikulum. Cuma waktu awal memulai, kalau sibuk untuk bikin kurikulum, kapan langkahnya lah. Jadi akhirnya kami memutuskan, pertama, mereka datang ke tempat kami, mereka bawa buku pelajaran mereka, kita kupas yang belum diajarin di sekolah. Jadi Hmm, misalkan di sekolah baru sampai halaman 5. Nah, ya. kita bahas di halaman 7-nya. Nah, Hmm, pas sampai di sekolah, baru mereka bisa bersaing sama teman-teman yang lain. Jadi, ada berapa murid kita yang dia cerita ke orang tuanya. Dan orang tuanya kasih laporan ke kami, para guru yang di rumah pendidikan pelatihan. Mereka bilang, kata anak-anaknya, "Mak, tadi yang diajarin di sekolah, sama loh, sama kayak Bang Andi." Ya, karena udah kita kupas dulu. Tapi, yang menarik lagi, nih, Ko Sony, waktu itu kelas pagi. Kelas pagi ini, jadi mayoritas itu anak-anak TK sebenarnya. TKA, TKB. Jadi mereka itu sampai orang tuanya bilang gini, daripada anak saya TK-in, lebih baik ikut di tempat Bang Andi. Jadi kalau yang kelas pagi itu tiap hari tuh, Mas Sony. ya, Dia ya. tiap hari kayak masuk sekolah. Dia Jam? tiap hari kayak masuk sekolah, jam 9 startnya sampai jam 11. Jadi jam 9 mereka datang ke sekolah lah mereka, karena mereka nggak TK, nggak TK di sekolah lain. Jadi mereka itu belajar, awal-awal kita bingung mau ajarin apa. Cuma kita lihat dari sisi anak-anak yang masih kurang adalah calistung. Jadi kita Hmm, ajarin calistung dulu. hmm. Ada murid kami usia 3 tahun, awalnya megang pensil susah banget. Akhirnya kita buat metode sendiri, menitik-nitik. Karena kita budget juga nggak terlalu besar, nggak bisa beli buku untuk diberikan sama murid-murid yang ada. Akhirnya kerjaan kita setiap mereka datang, kita titik-titikin huruf 1 titik, huruf kalau yang kelas 3 umur 3 tahun itu biasa kita kenal bentuk, ini lingkaran, ini segitiga, ini kotak. Jadi titik-titikin, dia tinggal ngikutin tuh, ngikut. Nah, lama-lama mereka bisa. Dari kita titik-titikin, habis itu kita lepas, baru masuk metode belajar membaca. Dari kita eja, a i u e o, terus babi bu bebo, baru 2 suku kata, 3 suku kata, akhirnya masuk ke 4 suku kata dan yang lain-lainnya. Dan akhirnya ya respon dari orang tua sih sampai hari ini yang kelas pagi dan kelas siang, terutama ya kelas pagi dan kelas siang itu kayak kelas paginya TKA, kelas siangnya TKB. Jadi habis jam 11 itu yang usia-usia 5 tahun, 6 tahun yang hampir mau SD, dia respon orang tuanya, dia bilang, "Udahlah nggak perlu TK lagi, udah cukup di sini." Gitu. Oke. Nah, kalau nggak perlu TK lagi, nanti waktu masuk SD gimana? Kan kalau mau masuk SD kan harus punya surat pendamping tuh. Misalnya sudah pernah ikut Uh, TK. sekarang peraturannya enggak juga katanya kok. Sekarang sudah Jadi nggak bisa, perlu. Bisa. iya. Sekalipun nanti memang perlu, saya bilang sama orang tuanya, kalau memang itu di akhir kita buat aja nanti sertifikat diluluskan di RPP gitu. Oke, oke. Berarti itu jadi PR RPP juga ya untuk yang TK tadi supaya bisa dapat Betul banget. izin ya. Oke ya, kita Memang mimpinya punya TK sih kok, oke, mimpinya. oke, oke. Ya, semoga ya, semoga diperlancar dan bisa Amin. membantu. Nah, kalau untuk tadi kan yang TKA jam 9, TKB jam 12, jam berapa sih? 11. Jam 11. Nah, 11. heeh. Nah, Hmm. terus kemudian yang gedenya dari
kelas berapa sampai kelas berapa? Nah, jadi sehari itu kita ada 4 sesi pembelajaran dan satu sesi itu diisi 2 kelas. Kelas saya dan kelas istri. Hmm. Jadi TKA-nya pun ada 2 kelas. Jadi kita memang agak sedikit private ke murid-murid. Jadi kita mulai jam 9 pagi, kelar jam 11 langsung masuk murid baru, kelar jam 1 langsung masuk murid baru buat sampai jam 3 itu dari jam 1 sampai jam 3 baru itu break dari jam 3 9 1 sampai 3 baru jam 3 sampai jam 5 baru jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, 4. jam 9 sampai sorry saya ulangi kok. 9 sampai jam 11 sesi 1. itu apa? Baru Tingkat apa? ada break ya, itu yang TKA. TKA. Terus? Jam 12 sampai jam 3 itu TKB. Ya, terus? TKB. Baru jam 3 sampai jam 5 setengah 6 biasa sebelum maghrib itu yang kelas besar. Mulai kelas 3 SD, 4 SD, kelas 2, kelas 6. Baru yang malamnya yang jam 7 sampai jam 9 malam itu yang ada SMP, bahkan ada satu anak SMA waktu itu untuk belajar bahasa Inggris. Terus ada anak-anak yang kelas 6 SD juga yang memang dia masuk sore jadi bisanya malam. Terus 4 kelas. tiap hari beda pelajaran yang untuk kelas besar. Jadi kita bagi Senin itu matematika, Selasa bahasa Inggris, Rabu ya selang-seling jadinya. Senin matematika, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris. Hari Jumatnya itu yang misalnya spesialnya komputer. Oh, jadi banyakkan cuman jadi hanya 3 mata pelajaran ya, bahasa Inggris, matematika, sama 3 komputer. mata pelajaran. Satu lagi sih tematik namanya. Apa Karena itu? mereka tematik itu mata pelajaran mereka di sekolah. Jadi di tematik itu lengkap, ada IPA, ada IPS-nya semua. Yang Jadi SD tematik. maksudnya ngikutin mereka punya pelajaran, artinya mereka punya PR Ya, juga gitu, tematik. betul. Kalau mereka punya PR, memang kita suruh mereka bawa ke tempat kita. Biasanya metode kita tuh mereka kerjain dulu sampai mentok, baru kita turun tangan. Oke, pesertanya reguler sekarang paling rata-rata berapa banyak kalau yang kelas besar? Kelas besar kita tuh biasanya rata-rata ada 6 sampai 8, bahkan sampai 10. Pernah paling besar itu kita sampai keteteran satu sesi itu bisa nyampe 4 guru waktu itu. Awal-awal memang masih kita belum punya manajemen yang baik mengatur waktunya, keteteran kita. Untung aja ada teman-teman waktu itu memang lagi standby. Ada 4 orang yang standby karena sekarang yang standby saya dan istri. Jadi kita memang buat manajemen waktunya biar nggak terlalu capek banget lah istilahnya. Oke. Kenapa mau membuat seperti itu? Karena di luar tadi sebenarnya punya pingin bikin sekolah, tapi kan eh, ini nggak mudah, terus nggak Ya, dibayar secara profesional. Ngapain gitu lo bikin begituan? ya memang itu juga sih sebagai banyak pertanyaan juga. Itu juga pertanyaan itulah datang juga dari keluarga inti bahkan keluarga dari istri. Apa sih? Ya cuma memang ya puji Tuhannya mereka udah kenal saya sih karena memang dari dulu ya saya hidupnya di dunia seperti inilah. Sosial. Saya punya prinsip kalau cari gaji mending bekerja di perusahaan yang memang udah ada salarinya. Hmm, hmm. Tapi kalau di hal yang seperti ini yang saya cari bukan gajinya, berkatnya ada aja pokoknya. Berkat. Walaupun ya nggak gampang istilahnya berkah itu, ya ada aja sih yang mencukupkan kita keluarga. Walaupun yang ngeri-ngeri sedap banget dan kita juga istilahnya nggak berlimpah-limpah, belum berlimpah-limpah. Ngeri-ngeri sedapnya apa tuh? Ya ngeri-ngeri sedapnya ya satu contoh kalau tiba-tiba teman-teman yang suka menjanjikan gue akan bantu tiba-tiba enggak, ya mau nggak mau kita saya aja waktu itu sampai harus
narik online, ya kan? Ya. Taksi online. Jadi untuk ini biar tetap jalan. Jadi gimana caranya saya sama istri ini harus jalan sekalipun tidak ada donatur. Sekalipun tidak ada donasi ya. Oke, nah guru-gurunya cuma sama istri atau ada volunteer? Ada volunteer dari itu buat matematika yang kelas besar. Karena Nah, udah ke kelas 6 ke kelas SMP saya sudah mulai pusing. itu ada volunteernya lagi. Ada volunteer. Hari ini saya diperbantukan oleh satu guru bernama YSQL dan kalau komputer ada satu guru namanya Febrian dan itu kita lagi ada kendala sih di komputer karena tiba-tiba laptop ngehang ternyata rusak dan komputer juga cuma satu jadi tidak memadai banget untuk belajar komputer lagi. Jadi kita ganti ke kelas kreatif. Ya bersyukurnya Febrian ini lulusan IKJ. Jadi dia ngajar gambar, dia ajar teknik menggambar, gambar arsir, mewarnai. Dan satu lagi kok yang lupa disampaikan. Jadi kegiatan kita itu Senin sampai Sabtu. Oh, nggak sampai Jumat ya? Sampai Sabtu ya? Nah, ini dia menariknya. Senin sampai Jumat itu belajar. Sabtunya, ya memang kan rasa sekolah. Ini rumah pendidikan pelatihan ini rasa sekolah. Sabtunya itu ekstra kurikuler, ekskul. Jadi kita punya ekskul 2, futsal sama nari. Jadi saya kerjasama sama RPetra di wilayah saya untuk pakai ruangannya hari Sabtu itu jam 9 pagi dan itu free. Khusus ekskul free. Gurunya ya saya bertanggung jawab untuk uang transportnya. Memang walaupun mereka tahu guru-guru yang bantu saya itu tidak besar lah uang transport yang saya kasih. Tapi setidaknya makan minum adalah buat mereka. Jadi itu free khusus buat yang ikut dari Senin sampai Jumat itu les. Iya. Cukup tapi. Dan yang nari udah perform. Dengan uang yang dibawa oleh para siswa itu cukup buat bayarin uang transport guru-gurunya? Ya mau nggak mau dicukupkan. Tapi dan mereka mengerti. Tapi artinya tim gurunya semua berarti memang datang untuk sosial ya, bukan untuk mencari duit. Betul ya? Banget. Betul. Ada satu guru yang tadi saya bilang, yang guru komputer, dia nggak terima salary dari kita. Jadi itu saya punya, dari uang masuk itu, kita bagi istilahnya 50-50. Yang 50% buat guru, 50% buat manajemen, RPP. Misalnya kita beli meja, kita beli print, fotokopi buat anak-anak belajar. Jadi memang orang yang mengajar di kita dia dapat 50% dari 5.000 itu. Oh, dibagi kecil rata. Sih. 50.000 dibagi rata. Oke. Tapi mereka ngajar juga kita sudah siapin fasilitas minum gurunya. Mereka paham sih. Nah, ada satu guru yang menarik nih kok. Itu guru komputer. Istilahnya dia nggak terima salarinya, tapi ongkos pulang perginya kita yang bayar. Nah itu lebih besar ongkos pulang perginya daripada bayar. Naik apa? Ongkosnya naik apa? Dia naik Grab. Sebut merek. Dia naik ojek online. Nggak apa-apa. Dia naik ojek online. Iya. Jadi dia nggak bisa bawa motor, jadi dia naik ojek online. Jadi dia meluangkan waktunya untuk kesini dan itu lumayan sih rumahnya soalnya di daerah Jakarta Pusat. Iya. Jadi ongkos sekali datangnya lebih besar. Jadi ada guru lagi tuh yang satu lagi yang saya bilang matematika, kalau di setiap dapat per bulannya gedean yang itu pengeluarannya. Iya. Ya tapi itu suka dukanya. Suka dukanya ya. Iya. Suka dukanya. Dengan niat baik pasti suatu hari akan menjadi satu sekolah yang lebih baik dan amin bisa tercapai lah ya semua visi-visinya. Oke. Amin. Kan salah satu motornya ini dari Bapak dosen yang hari ini mengajak saya bercakap-cakap nih. Mimpi punya sekolah dari situ awalnya. Dari obrolan kita bersama ya. Bener banget. Iya. WFH ngapain jadi sekolahnya?
Nah, itu dia, banyak orang-orang tua murid, eee, mendorong saya atau istilahnya, "Udah Bang Andi, buat aja." Masalahnya nggak semua yang kita lakukan itu ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Jadi, takut kalau saya buat diam-diam, ada yang laporin, kena saya nanti. Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang ini murid-murid dirumahkan dan memang tetap banyak yang main ke rumah, depan rumah. Jadi depan rumah itu udah tempat bermain mereka juga. Jadi misalnya mereka nyapa saya, nyalam saya, kalau saya ketemu saya pasti dia salim, salim Hmm. tangan. Nah, itu mereka akhirnya ya karena mereka keterbatasan teknologi juga, saya mau ajak Zoom juga nggak bisa. Jadi Hmm. memang ya berinteraksi lewat bermain aja, mereka main di rumah, atau terkadang saya yang main ke jalan sambil jalan-jalan ke rumahnya, asal lewat, asal negor, ngobrol sama mereka. Jadi seperti itu, jadi memang kembalikan ke orang tua masing-masing di masa-masa WFH ini. Suka dukanya apa, Bud? Wah, suka dukanya banyak, banyak. Tapi ya hanya saya dan istri yang istilahnya yang menampung itu semua dan saya ceritakan. Dan kamar ini jadi saksi kami berdua lah. Misalnya kami nggak akan nangis ke orang, kami hanya nangis di kamar kami untuk jalanin di sini. Iya, iya. Nggak gampang sih. Pertama ada tekanan juga kok. Ada tekanan, maksudnya ada orang-orang yang berpikir dengan saya buat ini saya makin kaya. Saya juga bingung. Saya aminin aja dah. Hmm. Akhirnya anak-anaknya ada yang ditarik untuk tidak ikut. Saya juga bingung lah. Apa maksudnya? Padahal mereka tahu banget setiap saya itu punya kegiatan di luar juga kok. Jadi sebenarnya uang yang mereka kasih ke kita akan balik lagi ke mereka kok. Iya, iya, iya. Kita punya kegiatan di luar, contoh waktu itu kita studi tour. Hmm. Kita ajak mereka ke tempat-tempat, memang visi dari RPP ini kita mau ngajak mereka mengenalkan murid-murid itu ke tempat-tempat yang belum pernah mereka injak. Hmm. Jadi kita ajak, ada waktu itu kami dapat kesempatan 10 anak doang dan kita pilih yang kelas siang waktu itu. Hmm. Kita ajak nonton sirkus yang ada di Hmm. Kelapa Gading, yang harga tiketnya aja 200 ribuan. Iya, iya, Itu iya. mereka happy banget Iya, iya, karena iya. waktu itu ada yang mendonasikan, Hmm. ada free tiket 10. Jadi saya ajak mereka itu happy banget. Terus berapa kali kita ajak kayak lomba 17-an itu di Ancol. Hmm. Walaupun Ancol dekat dengan wilayah kami, ada sebagian orang yang belum pernah ke sana juga. Jadi Iya. mereka happy banget. Jadi uangnya kembali lagi ke mereka juga sebenarnya. Kesananya kayak Orang-orang gimana? terdekat, kesananya kita nyewa mobil. Nah, sudah sewa mobil, nggak bayar, Hmm, waduh, sebenarnya itu yang dikeluarkan juga bukan angka yang kecil ya. betul banget. Lumayan angkanya. Iya, 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 iya. Oke, terus tadi cerita sebelum ini Budiman adalah eh, pengemudi ojek online. Ya, Kalau dibandingkan ini pasti penghasilan lebih tinggi tuh. bener banget. Jadi saya sebenarnya berharap tuh, saya masih bisa narik waktu itu. Hmm. Kalau ada berapa teman-teman yang istilahnya teman-teman yang dia mau ambil bagian terus. Cuma kan kita nggak bisa berharap orang bantu terus-menerus. Karena kita yang pegang visi mau nggak mau. Iya, iya. Jadi awal-awal saya masih bisa narik. Hmm. Nyari duit buat misalnya buat dapur rumah saya ngebul lah. Uang Istilahnya susu gitu. anak lah ya. Iya, itu dia. Jadi istilahnya saya masih bisa narik, saya narik dulu, baru nanti saya ngajar. Karena ada yang megang istri saya, Pak. Nah, tambah ke sini ya akhirnya saya nggak bisa karena udah full. Bahkan setelah istri saya dikaruniai anak mengandung, wah itu keteteran. Istri jadi nggak bisa full, saya yang full. Nah, jadi alasannya ini yang dari tadi belum terjawab. Kenapa Hmm? meninggalkan kenyamanan yang mestinya kan eh, misalnya kerja di kantoran lebih enak atau jadi kerja di sebagai full timer misalnya kan bisa jadi lebih enak daripada di rumah sendiri, rumahnya dirusuin orang, kan dirusuin dengan anak kecil, kotor, capek. Kenapa malah pilih itu? Kalau ditanya seperti itu, jawabnya gimana ya? Intinya dalam hati itu happy kok. Oh, oke, ini menarik. Ada kesukaan di hati yang memang Nggak bisa dibeli. nggak tahu ya.
iya saya juga bingung mengutarakannya. Cuma memang sampai hari ini saya dihidupkan dengan cara seperti itu. Walaupun berapa orang nggak bisa menerima, bahkan ya istri saya pun awal pas kita lagi kalau lagi kita ngalamin sebuah krisis, wah itu ada omongan ya, kenapa sih nggak cari kerja lagi? Saya sempat ditawarkan jadi guru di dalam misalnya mau jadi guru agama lah. Saya tolak karena saya nggak bisa diam di satu tempat. Hmm. Kalau saya udah stok di satu titik itu, nanti nggak bisa ke sini, ke sana, ke sini. Jadi ya akhirnya ya saya lebih baik pilih buka sekolah di rumah saya aja deh. Ini terakhir, benar-benar terakhir. Kira-kira apa sih mimpinya RPP buat pendidikan di Indonesia sendiri? Mimpinya RPP buat pendidikan di Indonesia, kita buat istilahnya kelas dengan biaya tidak mahal, tapi standar kualitas internasional. Maunya seperti itu. Karena banyak orang, karena dia tidak berbayar, kualitasnya jadi sembarangan. Kalau berbayar besar, kualitasnya ditinggi-tinggiin. Nah, itu yang makanya kita sama-sama perlu akuin, di rumah kan nggak perlu misalnya dana yang besar untuk mendidik dan melatih mereka. Intinya kita bagi waktu sama mereka, kita ajarin sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai yang baik. Nah, itu udah modal mereka sih. Jadi tujuannya memang kita mempersiapkan mereka, anak-anak yang kita didik dan kita latih untuk punya modal di kemudian hari. Iya. Berarti bisa dibilang tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi membuat orang-orang juga tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi juga nilai-nilai Pancasila itu dituangkan di situ ya. Karena tadi Benar ya, banget. karena bicara kemanusiaan juga, ya bicara keadilan sosial, ya kan? Berarti memang ada nilai Pancasila juga yang ikut dibawa dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa ini ya. Benar banget kok. Dan memang kebetulan kami ini sebenarnya ada sedikit struggle juga kan di sisi itu. Tapi pas mereka melihat langsung bahwa kami ini tidak ada trading aling-aling atau kepentingan-kepentingan di dalamnya, kepentingan cuma untuk mereka anak-anaknya, biar anak-anaknya mereka itu bisa belajar dan bisa mengenal. Karena sempat di awal-awal karena saya Batak, saya Kristen, istri saya Cina, nah, itu udah pasti. Dan mayoritas di rumah saya memang bukan agama yang sesama dengan saya juga. Jadi itu sempat kendala. Tapi ya karena memang apa yang saya lakukan itu tidak ada kepentingan lain di dalamnya, kepentingannya cuma untuk mencerdaskan anaknya, bahkan orang tuanya. Ini yang menarik ya, kalau bisa nanti saya share videonya ke Kosoni, itu ada orang-orang tua kalau anaknya belajar ngikut. Jadi kadang-kadang kalau anaknya udah nggak bisa ngerjain, iya mamanya yang ngerjain. Makanya ada yang bilang nyai-nyai itu rata-rata yang nemenin opungnya sih, kalau dibilang orang Batak opung, nenek ya kan. Nyai-nyai yang ngerjain tugasnya kalau anaknya udah males, ya dia ngerjain. Katanya, gue jadi belajar lagi kayak sekolah katanya gitu. Keren. Iya. Oke, Bu. Jadi mereka lihat langsung. Oke, Bu. Terima kasih buat obrolan malam ini. Yap. Karena sudah Terima kasih juga Kak Sony. Sudah setengah jam lebih, jadi terima kasih buat obrolan malam ini. Mungkin buat teman-teman semua yang penasaran dengan RPP, bisa lihat Instagramnya, ada di monitor tengah. Yap. Terus nanti juga yang mungkin ini tidak ada titipan dari BBT sebelumnya, tapi kalau tergerak untuk berdonasi bisa langsung DM di Instagram tersebut, karena saya yakin pasti donasi teman-teman semua untuk mendukung RPP ini akan sangat membantu sekali. Dan saya kebetulan juga pernah ke sana, memang ini benar-benar area rumah yang kemudian disulap menjadi area belajar, nanti selesai sekolahnya dirapiin lagi, nanti kalau ada murid datang dipasang lagi, jadi artinya benar-benar sebuah tempat di mana mereka punya niat tulus untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih cerdas dan
mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan semoga apa yang dilakukan oleh Budiman ini bisa menjadi inspirasi buat semua penonton. Dan jangan lupa like, subscribe, di-share ke teman-teman semua. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Siap. Pak Budiman, dan salam untuk keluarga semua, orang tua, istri, Siap. si bayi kecil. Oh ya, nama anaknya aja Indonesia sekali. Apa namanya anaknya? Bineka. Oh, kasih nama anak Bineka. Terlalu Pancasila. Luar biasa. Yes. Satu ini. Oke, Bud, tetap sehat. Siap. Bye. Bye, Ko. Terima kasih.